ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kenapa banyak yang masuk neraka dari kalangan perempuan itu? Akan kita bacakan umat sekalian hadis riwayat Al-Bukhari versi panjangnya nomor 993 atau dalam cetakan lain nomor 1052. Hadis yang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, in khasafatis syamsu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qama qiyaman tawila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melaksanakan salat, yaitu salat gerhana. Beliau berdiri dengan diri yang sangat panjang, nahwa min qiraati suratil Baqarah. Dirinya, panjang dirinya, lamanya sekadar bacaan surat Al-Baqarah, berarti panjang sekali. Thumma raka'a ruku'an tawila. Kemudian dalam salat gerhana tersebut beliau ruku' dengan ruku' yang begitu panjang. Thumma rafa'a faqama qiyaman tawila. Kemudian beliau mengangkat kepala, berdiri i'tidal dengan lama sekali. Namun wa huwa dunal qiyamil awal, tidak sepanjang yang berdirinya di pertama kali ketika membaca surat, tidak sepanjang itu, namanya i'tidal ya, sebelum sujud. Thumma raka'a ruku'an tawila wa huwa duna ruku'il awal. Kemudian beliau ruku' lagi dengan ruku' yang panjang tapi tidak sepanjang ruku' yang pertama tadi. Thumma sajada, kemudian barulah beliau sujud. Thumma qama qiyaman tawila wa huwa dunal qiyamil awal. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit lagi berdiri dengan diri yang panjang dan tidak sepanjang berdiri yang pertama, seperti berdiri yang pertama, tidak sepanjang itu. Thumma raka'a ruku'an tawila wa huwa duna ruku'il awal. Ya, lagi-lagi ruku' panjang tapi tidak seperti yang pertama, dan seterusnya. Setelah selesai, thumma ansarafa wa qad tajallatis syamsu, sampai kemudian beliau selesai berlalu pergi sementara matahari sudah nampak kembali. Ya, kita pernah ya melakukan gerhana seperti ini, ya. Kalau nggak salah 2 tahun lalu, mungkin 2017 kalau nggak salah, atau 2018, saya juga tidak begitu ingat. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani limauti ahadin wala lihayatih. Keduanya
gerhana, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, itu tidaklah itu terjadi untuk kematian seseorang atau tentang kehidupan seseorang. Dari hal ini umat sekalian, kalimatnya Nabi SAW matahari dan bulan itu dua ayat dari ayat-ayat Allah. Ayat artinya apa sih sini? Yaitu ayat artinya alamah, itu tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah. Begitu. Jadi ayat itu ada dua macam. Ada ayat syar'iyah dan ada ayat kauniyah. Ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Ayat syar'iyah yaitu ayat-ayat yang berupa wahyu, baik Al-Quran ataupun hadis. Itu semua ayat syar'iyah. Ya, ayat-ayat yang bersifat syar'i, yang berupa wahyu, yang menunjukkan kekuasaan Allah, yaitu yang bersifat syar'i. Adapun ayat yang kedua, ayat kauniyah, maka dia ayat yang bersifat keterjadian di semesta alam, sedetail apapun itu semua mengandung ayat-ayat kekuasaan Allah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah secara kesemestaan. Maka di sini jangan heran ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya matahari dan bulan itu adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. Maksud dari dua ayat ini, dua ayat kauniyah. Ya. Bahkan pada diri kita pun terdapat ayat-ayat kauniyah. Pokoknya di segala keterjadian dan keberadaan apapun di semesta ini menunjukkan adanya ayat Allah yang bersifat kauniyah, penciptaan. La yakhsifani limauti ahadin wala lihayati. Namanya bulan dan matahari keduanya mengalami gerhana. Tapi gerhananya matahari atau gerhananya bulan tidaklah terjadi karena ada yang mati atau ada yang hidup. Enggak ada urusan dengan itu. Ya, barang siapa menyangkut pautkan kematian atau kehidupan seseorang dengan gerhana matahari atau tidaknya, maka ini khawatirnya nanti takutnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Pun begitu kalau kita biasanya kalau lagi panas-panas gini ada hujan, langsung kan ada yang nyeletuk, wah ada yang mati nih kayaknya nih. Iya, ada yang mati memang. Ya, di mana-mana ya ada yang mati. Bisa aja kita hujan sekarang lagi panas-panas gini ada yang mati di Jawa, di Solo misalnya. Hujan lagi panas itu enggak menunjukkan apa-apa secara akidah, secara keyakinan, melainkan menunjukkan kuasanya Allah itu, ya. Tapi tidak menunjukkan mati atau hidupnya seseorang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aitum dzalika fadhkurullah." Kalau misalnya kalian melihat itu, yaitu melihat khusuf, melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, fadhkurullah, maka ingatlah Allah, berzikirlah kalian. Ini menjadi dalil yang kuat umat sekalian ibu-ibu, bahwasanya di antara cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah memperhatikan apa-apa yang terciptakan di semesta ini. Ya, semoga Allah merahmati orang-orang yang bahkan ngelihat semut lagi jalan aja dia mengingat penciptanya. Apalagi kalau sampai dia ngeliat binatang-binatang yang unik dan aneh. Baru ngeliat semut yang kecil gitu aja dia sudah teringat kepada Rabbul Alamin. Apalagi kalau misalnya dia lagi jalan-jalan sama keluarga ke SeaWorld misalnya. Ya, SeaWorld itu orang awam bacanya SeaWorld ya boy. SeaWorld. Ya. Ini pun lahjah saya kurang tepat. Orang Inggris lebih bisa lah. SeaWorld. Ya, kok gitulah. Itu kan ada beberapa binatang aneh. Aneh bagi kita, nggak aneh bagi petugas SeaWorld. Udah biasa soalnya. Ngelihat misalnya seal. Nah, ada SeaWorld, ada seal. Seal itu apa, Bu? Tahu nggak, Bu? Seal, Bu? Bukan sikil ya, Bu. Seal. Belut laut, Bu. Ya, il itu belut, ya. Itu kan kalau bayangan kita yang namanya belut kayak di sawah-sawah.
Ya belut kayak gitu ya, gede-gedenya mah gitu, apa namanya, belut ya, belut. Kalau sidak apa namanya? Ada binatang namanya sindang, apa sidak? Di Sunda apa namanya? Nggak tahu antum. Ya binatang semisal belut gitulah ya. Itu biasa di sawah, tapi ternyata belut laut beda dan garang gitu. Ngelihat itu, dia ingat Rabbnya Azza wa Jalla. Itu baru hamba Allah tuh. Ingat Allah Ta'ala dengan adanya penciptaan semesta ini gitu loh, dengan detailnya. Belum kerang-kerang, keong-keong, ikan ini, ikan itu, bahkan sampai ada laba-laba laut pun ada, dia ngelihat, Masya Allah. Maka kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan di semesta ini, maka ingatlah Allah. Sayangnya banyak dari kita itu sayangnya ya enggak kayak gitu. Sebagian pemuda misalnya, anak-anak PA Bu ya. PA di sini maksudnya pencinta alam ya. Mereka kan sebutannya PA ya. Nah, anak-anak PA ini pencinta alam mendaki gunung. Masya Allah, sampai di mana? Sampai di puncak. Kadang-kadang lihat sunset atau sunrise ya. Karena nggak ada sinyal internet jadi nggak bisa ngevlog ya. Mereka nggak bisa streaming, jadi direkam aja. Kalau zaman-zaman kita dulu kalau naik gunung itu kudu bawa kamera ya, kamera biasa, nggak secanggih sekarang. Itu sunset, sunrise di foto, boh itu bangganya Masya Allah ya. Kalau anak pesantren lihat kayak gitu mereka bilang Masya Allah, Subhanallah, dan seterusnya dari kalimat-kalimat yang mengingatkan mereka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya dilihat orang-orang yang tidak ada latar belakang agama dan juga tidak dididik ke sana, ya baca apa? Gokil. Nah kayak gitu apa artinya gokil coba? Gile. Nah, yang gila siapa gitu loh. Padahal itu kan bagus. Itu tuh orang tuh ya, sayangnya seperti itu. Sampai ada jemaah masjid Thariqul Huda kan, ya kan ada kegiatan naik gunung beberapa ikhwan tuh. Ketika di puncak gunung itu Bu, pas mau subuh itu ada yang genjreng-genjreng, ada yang masih ngorok di atas di puncak gunung. Ini ikhwan pengajian rutin ngaji kitab. Nah pas sampai sana ngelihat banyak orang-orang pemuda-pemuda, ada yang pacaran, ada yang masih ngobrol, pada udah waktu subuh diapain? Ada yang azan dari ikhwan kita, azan di puncak masjid ya. Azan, habis itu mereka ini ya diajak sholat subuh, yuk mas sholat subuh yuk mas gitu. Tahu nggak Bu, akhirnya mereka sholat subuh Bu. Coba kalau misalnya nggak diingetin kayak gitu, yuk mereka masih aja genjreng-genjreng nggak ingat Allah Ta'ala. Padahal apa sih tujuannya orang-orang pencinta alam itu untuk mendaki gunung dan seterusnya? Tujuannya untuk kesenangan hati semata. Yang hakikatnya kesenangan hati yang hakiki dan maksimal tidak akan bisa diraih kecuali sembari mengingat Allah. Ya Bu, maka orang kalau misalnya cukup melihat pohon palem di Kemang Pratama ini aja, ya kan banyak pohon palem di sini Bu ya. Atau pohon sawit, mungkin depan itu pohon apa saya nggak tahu, pohon palem mungkin, ngeliat itu aja Bu ya, kemudian teringat penciptanya, itu jauh lebih baik dibandingkan orang capek-capek naik gunung tapi sampai sana cuman gokil bro, keren. Itulah orang-orang kita ya, baru mau istighfar, baru mau istighfar kalau lihat setan baru istighfar, astagfirullahaladzim baru setan ya, atau ngelihat musibah tuh baru istighfar. Tapi ngelihat hal yang menakjubkan ya nggak mengikuti sunnah Nabi. Karena kalau kita melihat sesuatu yang unik, janggal, menakjubkan, maka fadzkurullah, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika, kami melihat engkau merasakan sesuatu pada posisi engkau ya Rasulullah pas lagi sholat tadi. Kayaknya ada sesuatu ya Rasulullah. Tsumma ra'ainaka ka'ka'ta, dan kami melihat seakan-akan engkau menahan perasaan takut gitu. Jadi tadi pas lagi sholat gerhana itu makmumnya para sahabat tuh ngerasain Rasulullah kayak ada sesuatu gitu. Ya kayak ngerasain sesuatu dan kayak ngerasain perasaan takut gitu. Ada apa ya Rasulullah?
Maka kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inni uritul jannah. Sungguh aku melihat surga. Aku melihat surga. Ya, ini Rasulullah SAW diberitahu tentang surga oleh Allah Ta'ala, diperlihatkan oleh Allah akan surga. Pertanyaannya Ibu, apakah surga itu udah ada sekarang atau belum ada Bu? Sudah ada, ya sudah ada. Kita bisa ngelihat? Nggak bisa. Rasulullah bisa? Nggak bisa juga, kecuali kalau Allah perlihatkan. Ya, kalau Allah perlihatkan, maka Allah Maha Kuasa atas itu. Nah, nanti yang diperlihatkan itu surga yang sudah ada isinya. Pertanyaan saya, sekarang surga udah ada orang-orangnya nggak Bu? Belum, lagi diisi, lagi dipersiapkan buat para calon penghuni surga. Ya, jadi ini Rasulullah digambarkan oleh Allah Ta'ala surga yang nanti sudah ada pengisinya, dan juga nanti digambarkan neraka, diperlihatkan neraka. Uritul jannah, aku diperlihatkan surga. Fatanawaltu unquda. Maka kemudian di dalamnya aku memperoleh setandan anggur. Nah, lihat di sini Ibu-ibu sekalian, ketika itu apakah pas lagi Rasulullah sholat itu, apakah beliau jasadnya lagi di surga? Enggak, beliau diperlihatkan dan dibuat merasakan surga tersebut tanpa harus ketika itu berada di surga, masih ada di masjid, di dunia, di bumi. Ya, fatanawaltu unqudan, diberikan setandan anggur. Walau asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Kalau misalnya aku ambil itu setandan anggur, tentu kalian akan memakannya sehingga urusan dunia akan terabaikan. Ya. Bahkan ini bisa juga diterjemahkan, kalau misalnya aku ambil itu setandan anggur dari surga dan aku jadikan, ambil petik, dan namanya ini tandan Bu ya. Setandan itu berarti kan serenceng gitu bahasa grosirannya ya. Serenceng anggur, satu renceng berarti kan ada beragam anggur gitu ya. Nah, kalau misalnya dipetik satu renceng itu, taruh di bumi ini, kalian itu nggak bakal habis memakannya. Maksudnya sampai dunia selesai, ini anggur masih tetap everlasting. Apa everlasting itu apa Pak? Bu, kekal gitu ya? Selamanya ada. Ya, kenapa bisa gitu Bu? Ya jangan kiaskan dengan anggur dunia Bu ya. Petik satu, ambil dua, ambil tiga, ya habis itu pada marah, banyak banget sih ngambil, mahal soalnya ya. Tapi kalau misalnya anggur surgawi ini, kata Allah Ta'ala di surat Ar-Ra'd akhir-akhir, halaman terakhirnya, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, permisalan surga yang di orang-orang bertakwa dijanjikan dengannya, tajri min tahtihal anhar, di bawah permukaannya itu mengalir sungai-sungai. Jadi pas kita jalan di sebagian permukaan surgawi itu di bawahnya itu mengalir sungai Bu ya. Kalau di dunia jadi serem jatuhnya, tapi kalau misalnya di surga enggak ya, nanti enggak kemudian enggak mau diri, maunya ngesot aja karena ngeri di bawahnya ada kali, enggak gitu ya, nanti pokoknya beda lah. Tajri min tahtihal anhar ukuluha daimu wa dhilluha, kata Allah, ukuluha daimun wa dhilluha, yaitu makanan surgawi itu sifatnya abadi, dan juga naungan surgawi itu sifatnya abadi, enggak bakal kepanasan, dan makanan enggak bakal habis. Bagaimana sih maksudnya ukuluha daim? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menafsirkannya, maksudnya kalau kita metik buah itu habis itu bekas petikannya langsung berbuah lagi, langsung keluar lagi, blok buahnya keluar lagi gitu loh. Kalau kita kan nggak gitu, dipetik udah, coba aja petik nangka deh, ya bekas petikannya paling bekas getah doang, habis itu udah besok-besok nggak ada apa-apa lagi udah. Tapi kalau surga itu dipetik dan langsung numbuh lagi, ada lagi gitu dengan segera. Itu makanya kata Nabi, kalau saya petik itu anggur, kalian itu nggak bakal habis makan anggur itu sampai bumi dunia ini selesai, itu anggur terus aja masih terus berbuah. Ini yang disebut berkah ini ya.
Berkah tuh kayak gitu, Bu. Berkah itu kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya ibu ngerasa sedekah, besok ada lagi duit, besok ada lagi duit, itu berkah selama ikhlas dan juga penghasilannya halal. Begitu. Berkah itu namanya. Contoh keberkahan gini, Bu. Ibu punya anak, makin banyak anak itu makin ada duit sebenarnya. Cuman kadang-kadang nggak nyadar aja. Iya. Nggak nyadar ya. Makin banyak anak, makin banyak duit sebenarnya. Karena jatahnya makin banyak gitu. Bapak-bapak juga makin banyak anak, rezeki dari Allah tuh sebenarnya semakin ngalir. Kalau disadarin dulu ketika kita belum nikah, dengan sekarang udah beranak, udah berapa anaknya gitu ya. Anaknya bererot lah, banyak banget ya. Itu sebenarnya kalau disadarin tuh dibandingin sama bujang dulu, sebebas-bebasnya bujang, sekaya-kayanya kita sebenarnya. Sekaya-kaya orang udah nikah. Beneran. Ya. Kenapa bisa orang yang sudah menikah itu kok rezekinya lebih lancar, lebih cepat dan lebih kerasa, nggak kerasa kayaknya, cuman lebih bisa iniin orang gitu loh, bermanfaat buat orang ini karena berkahnya menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga tuh berkah. Ya, dan bahkan itu nafkah yang wajibah menjadi keberkahannya berlimpah. Oke, itu yang disebut berkah, jadi nggak habis-habis. Makanya kata Nabi, kalau misalnya setangkai, setandan atau serenceng anggur itu saya petik, udah kalian makan di sini, itu sampai dunia itu habis nggak bakal habis itu buah. Saking apa? Saking berkahnya itu buah. Kemudian kata Nabi SAW, wa uritun nar, aku pun diperlihatkan neraka kemudian. Ingat tadi diperlihatkan bukan berarti masuk neraka ya. Kayak tadi diperlihatkan surga bukan berarti Rasulullah sudah masuk surga, bukan. Ketika itu Rasulullah masih di masjid lagi sholat dan Allah Ta'ala perlihatkan itu padanya. Lah kalau kita gimana? Bisa nggak kita diperlihatkan gitu langsung ke surga? Nggak bisa. Kita ini makhluk yang sangat dibatasi oleh Allah. Beda dengan Nabi ya. Tapi mungkin di benak kita ada beberapa gambaran surga atau neraka sesuai dengan bagaimana Al-Quran. Ketahuilah yang tergambar di benak kita dari surga, kalau diingatkan ayat-ayat surga, ketahuilah surga lebih indah jauh dibandingkan apa yang dibayangkan oleh kita. Kalau misalnya kita terbayang neraka karena ayat-ayat ini berbicara neraka, kebayang gitu malaikat lagi mukulin orang, kemudian orang kebakar, ketahuilah apa yang di neraka itu lebih sadis lagi dari yang terbayangkan di benak kita. Alhamdulillah. Maka kata Nabi SAW, falam ara manzaran kal yaum qat afdha. Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih keji dibandingkan hari ini, yaitu ketika beliau diperlihatkan neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku melihat mayoritas penghuninya adalah perempuan. Ya. Itu Bu, ibu-ibu perempuan nggak Bu? Perempuan, maka ayolah. Maksudnya bukan ayolah ke neraka, bukan, ayo kita perhatikan ini. Kata para sahabat kemudian, bima ya Rasulullah, kok iso ya Rasulullah? Kenapa? Bima itu dengan sebab apa wahai Rasulullah? Arti lainnya, limadha? Kenapa begitu ya Rasulullah? Apa sebab perempuan itu mayoritas penghuni neraka? Jangan karena misal ibu-ibu perempuan, ibu-ibu gak terima. Ah ini sensi aja ini enggak masa mayoritas penghuni neraka perempuan, enggak usah pakai perasaan. Ini kabar dari Rasulullah. Ya, jadi udahlah terima kabar ini, tapi jangan sampai diri kita tergolong seperti itu. Maka kata Nabi SAW, sebabnya adalah yakfurna atau bikufrihinna, dengan sebab kufurnya perempuan-perempuan itu. Para sahabat kemudian berpikir, yakfurna billah, ya Rasul, apakah karena mereka kufur kepada Allah, maksudnya kufur yang murtad gitu ya, atau kufur karena nggak percaya pada Allah, kufur kafir gitu loh. Maka kata Nabi SAW, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Mereka perempuan-perempuan ini kufur terhadap ashir. Ashir di sini artinya az-zawj, yaitu pasangannya. Ya, wa yakfurnal ihsan, dan mereka kufur terhadap perbuatan baik. Seperti apa sih maksudnya? Maksudnya begini, kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunna
ad-dahra kullahu thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qatt. Kalau misalnya kamu wahai pria telah berbuat baik kepada salah satu dari perempuan itu sepanjang zaman, ad-dahra kullahu, jadi dari awal nikah bahkan sebelum nikah udah berbuat ihsan. Karena laki-laki itu memperjuangkan dengan nabung ini itu demi bisa menikah. Udah baik banget itu, nikah baik banget. Tsumma ra'at minka syai'an, kemudian istri ini ngelihat pada dirimu sesuatu yang tercela, aib, keburukan, kekurangan gitu. Ya maka kemudian kata istri apa? Ma ra'aitu minka khairan qat. Mas nggak pernah baik sama aku. Nah tuh kayak gitu tuh kalimat yang banyak perempuan tuh nggak sadar kalau itu tuh neraka itu di hadapannya itu. Ya. Mas gitu nggak pernah nyenengin. Nah tuh nauzubillah, itu kalimat kayak gitu. Emang kalimatnya biasa Bu, biasa. Mungkin bagi sebagian ibu-ibu apa sih Ustaz gitu kan kalimat biasa. Emang biasa tapi luar biasa akibatnya gitu loh. Ya, Mas gitu masa kayak gitu doang nggak mau, nggak pernah ngasihin aku apa-apa. Mas pelit banget sih tuh kayak gitu tuh. Kalau pelit lu nggak hidup sekarang gitu kata masnya. Kalau pelit nggak pernah makan kamu sekarang gitu. Masnya juga emosi nantinya. Nah jadinya lama-lama mulai pertengkaran terjadi. Atau kadang-kadang karena suaminya udah biasa denger itu, udah subscribe ya, udah langganan itu kalimat, ya jadinya nggak ada rasa digituin terus. Mas cemen gitu kan, gitu doang nggak bisa beli, nggak pernah beliin aku apa-apa gitu kan. Lah kemarin beliin nasi sama jengkol petek ya, masa nggak dihargai. Yang dulu-dulu tuh udah kehapus dengan satu kekurangan suami yang belum tentu itu karena suaminya kurang, mungkin karena emang qadarullah lagi miskin atau memang lagi apalah gitu, atau nggak bisa atau gimana. Nah itu kalimat yang ringan ya, sebagaimana ada kalimat ringan tapi itu membuat Allah sangat ridho padanya, ada pula kalimat yang ringan yang membuat seseorang itu terlempar ke neraka. Nah ini yang perlu diperhatikan ibu-ibu sekalian. Jangan merasa kok nggak adil disesat, kenapa perempuan lebih banyak yang masuk neraka gara-gara ini. Bukankah laki-laki juga ada yang apa? Yang tidak bersyukur terhadap istrinya. Saya bilang ada laki-laki yang memang tidak bersyukur terhadap istrinya. Laki-laki berarti kena ancaman. Tapi kenapa perempuan doang yang disebut di hadis? Pertama ya kalau ibu-ibu mau ini tanya aja ke Rasulullah gitu pertama ya. Tapi yang kedua yang pastinya ini karena Rasulullah mengetahui, dan hal seperti ini bukan hal yang menjadi rahasia. Semua juga tahu bahwasanya yang ma'ruf atau kebanyakan hal kayak gini, kufur nikmat itu memang ada pada perempuan, sadar ataupun tidak sadar. Menolak ataupun menerima, itulah yang memang terjadi. Ya, banyak istri yang kufur nikmat terhadap kenikmatan yang Allah Ta'ala titipkan melalui suaminya. Tapi kan ada laki-laki kayak gitu, betul. Tetapi di sini defaultnya perempuan kecondongannya ke sana itu lebih besar dibandingkan laki-laki. Makanya kata ulama, wa innama ikhtassatin nisa'u bikaunihinna aktsara ahlin nari wa bidhammi ala kufranil ashiri lianna wuqu'a dzalika minhunna aktsar. Kenapa perempuan dikhususkan di hadis ini? Dikhususkan mereka itu mayoritas penghuni neraka dan sebabnya adalah kufur nikmat terhadap suami, karena terjadinya hal tersebut dari mereka lebih banyak dibandingkan laki-laki terhadap istrinya. Ya. Kata Al-Munawi rahimahullah, salah seorang ulama Syafi'i, lianna kufran al-ashiri wal 'ata'i wa tarkis sabri 'inda al-bala'i fihinna akthar. Karena kufur terhadap nikmat dari suami dan pemberian suami dan meninggalkan kesabaran ketika diuji itu banyak terjadi pada perempuan.
perempuan itu Bu, mohon maaf kalau di sini ibu-ibu ada yang sudah suami yang wafat atau bagaimana. Memang perempuan itu angin-anginan, kadang-kadang tergantung atmosfer dan suasana hati. Ya. Kalau lagi haid misalnya, omongannya beda dengan pas lagi suci. Ya, dan apalagi pas lagi haid mungkin kayak meradang gitu, cepet ya, emosian dan seterusnya. Kadang-kadang haid pertama atau hari pertama atau hari kedua pas lagi nggak enaknya misalnya, ya itu diminta sama suami, tolong ambilin kaos kaki dong. Istri mungkin mencak-mencak habis itu, nggak bisa ya, ambil sendiri gitu. Misalnya, ya di hari-hari seperti itu kadang-kadang terjadi tertutur kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini wajib sabar. Kemudian juga per ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang sudah kehilangan suami misalnya, pasti ada sesuatu yang berbeda dari sikapnya. Ya, lebih gamang, kadang-kadang hampir jatuh atau ya begitulah, ya. Begitulah perempuan. Sehingga memang sangat membutuhkan laki-laki dan pemimpin, dan juga sebaliknya, laki-laki atau pemimpin pun sangat butuh dengan perempuan. Mereka saling mengisi. Maka dengan perempuan yang karakternya kadang kufur nikmat atau tidak sabaran, maka wajib bagi suami untuk mendidik istrinya dalam masalah ini. Wajib bagi suami untuk mendidik istrinya dalam masalah ini. Bukan malah justru memaklumi dan membiarkan gitu, enggak. Dan didiknya yang terbaik, didik dalam keagamaan. Karena begini Bu, kalau misalnya ibu-ibu cerewet misalnya, dan itu memang settingan defaultnya kayak gitu mungkin ya, ibu-ibu ngomong terus ya. Nah kemudian suaminya memaklumi, diamin, ya cerewet banget. Orang lain dengar tuh sebel gitu loh. Kok nih suami nggak ngelarang nggak apa. Suami bilang namanya juga ibu-ibu. Itu ibarat kalau anak-anak lagi di masjid main-main bercanda teriak orang pada sholat berjamaah, kemudian bapaknya beralasan namanya juga anak-anak. Iya tahu anak-anak tapi kan perlu dididik gitu loh. Itu ya. Atau kalaupun dididik istri ini oleh suaminya karena cerewetnya, karena kufur nikmatnya, bahasanya bukan bahasa keagamaan, tetapi kamu jangan cerewet loh. Ya, nanti pamali sia. Nanti kalau misalnya kamu cerewet, nanti anak kamu lebih cerewet loh. Kok kayak gitu doang, itu istri itu nggak berbekas sebenarnya. Tapi yang berbekas adalah kamu jangan cerewet sayang, masya Allah. Udah kalian bagus. Kemudian qala Rasulullah SAW. Wah, berkata Rasulullah SAW, ini baru suami idaman nih. Ya, qala Rasulullah SAW. Ya, kemudian habis itu bilang qala Rasulullah SAW. Sebentar sayang ya, saya ambil bukunya dulu. Nah gitu ya. Tapi kalau dia hafal, masya Allah, ini seorang istri merasa seolah-olah suaminya ini seorang ustadz, dan memang berhaklah suami ini menjadi ustadznya memang. Ya masya Allah. Ya begitu. Kalau suaminya ngingetin dengan agama, itu istri memang kadang yang bandel sekalipun itu akan merasa, suami saya lagi alim gitu kan. Alhamdulillah nih, ya. Alhamdulillah dapat hidayah gitu. Nanti lama-lama kan ikut, karena karakter perempuan itu ngikutin juga gitu ke pemimpinnya, tabiatnya. Kalau pemimpinnya cemen, perempuannya biasanya merasa superior gitu dan semisal itu. Maka wajib bagi suami mendidik istri diantaranya dalam masalah seperti ini. Ya, karena kita ini kan Bu ya, semua kita dari ini menikah itu kan bukan cuman kontrak duniawi semata, tapi kita kepingin menikah ini akad duniawi dan langgeng di akhirat, kan pengennya begitu. Dan tanggung jawabnya suami itu betul-betul mentarbiyah istrinya. Adapun kata para ulama as-salihat minan nisa, perempuan-perempuan yang saleh, yang mana mereka lebih mengedepankan perintah Allah dan syariatnya, mereka tidak akan kufur nikmat seperti biasanya perempuan. Ya Bu ya, biasanya ibu kan suka kalau dibilang solehah Bu ya. Padahal nama ibu bukan solehah Sutiem misalnya ya, tapi senang dibilang solehah. Coba pas lagi dagang atau pas lagi undangan kajian, ayo ibu-ibu solehah, kan senang dibilang gitu.
Ya, nggak seneng nih. Ayo ibu-ibu mujrimah, kafirah, musyrikah, asiyah. Ya, nggak gitu. Tapi solehah, ibu-ibu solehah, yuk bu. Ya, padahal ibu mungkin ngerasa walaupun dipanggil solehah, tapi ibu tahu, ya, ibu nggak solehah. Banyak kekurangan. Cuman itulah kalau memang fitrahnya itu pengen menjadi baik, dipanggil solehah aja seneng gitu loh. Akhirnya anaknya dinamain imro'atun solehah misalnya atau solehah. Ya saking senengnya dengan lafal solehah. Nah, adapun perempuan-perempuan yang solehah itu mereka akan berusaha menahan lisan. Ya, ini penting banget ini bu nih. Ya, lisan perempuan itu kalau dia nggak diperbaiki itu tajamnya itu lebih tajam dari laki-laki. Ya, pernah nggak bu dengar atau ada punya teman perempuan yang lidahnya itu hancur hati kita dengarnya. Terbiasa dengan itu ada yang seperti itu kemudian kan kita kan kadang berpikir itu sama temennya aja kayak gitu tajamnya gimana ya suaminya ya lihat yuk suami kayak gimana, ternyata suaminya juga udah hancur-hancuran ya, kesian. Iya, jadi lisan itu dijaga ibu ya, dijaga. Yang mungkin baginya itu apa sih cuman bilang mas nggak pernah emas beliin aku padahal dulu dibeliin emas ya kan. Dulu waktu menikah emang maharnya apa? Emas. Tuh udah baik. Sekarang pas udah kayak gini emas nggak pernah beliin aku ya. Nah itu bahaya seperti itu ibu-ibu sekalian, kecuali kalau memang misal nih emang itu suami nggak pernah nafkahin atau stop nafkahin gitu, atau kabur nggak pernah mau ke rumah lagi, maka kalau lapor sama orang tua boleh. Mah ini suami nggak pernah lagi ke rumah, nggak pernah lagi nafkahin saya. Ini dalam bentuk report, bukan dalam bentuk celaan, laporan ya, demi terjadinya maslahat dan mencegah madarat. Ini kalau misal diginiin terus rumah tangga nggak ada yang nafkahin saya gimana, nah ini baru boleh ngelapor dan ngadu, tapi bukan dalam masalah mencela kufur nikmat, bukan ya. Taib, kemudian walaisa hadzal wa'idu mukhtassan bin nisa, kata para ulama. Ancaman ini bu sekalian, yang tadi ancaman neraka itu sebenarnya bukan khusus buat perempuan. Tapi kenapa kok disebut di dalam hadis perempuan? Karena mayoritasnya memang perempuan yang kayak gini. Ya, jadi ancamannya bukan khusus perempuan. Adapun nerakanya memang betul mayoritasnya perempuan, dan penyebab utama di antara ini bal huwa amun fi jahdin ni'mati wa kufranil ashir, melainkan ancaman ini umum dalam rangka apa? Mengingkari kenikmatan dan kufur terhadap al-ashir, zauj, pasangan. Ini menunjukkan bahwasanya yang terancam neraka bukan hanya istri, suami pun bisa terancam neraka kalau kufur terhadap kenikmatan yang Allah titipkan melalui istrinya. Makanya haram atas laki-laki untuk menampar sembarangan begitu saja, menampar gitu haram, dan wajib memperlakukan istri sebaik-baik perlakuan. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian terhadap istri kalian dan anak, dan sebaik-baik yang wa khairukum, dan sebaik-baik kalian terhadap keluargaku adalah aku. Wa ana khairukum li ahli, aku adalah sebaik-baik di antara kalian terhadap keluargaku. Jadi kalau misalnya seorang suami mau betul-betul berbuat ihsan dan baik sayang kepada istrinya, maka contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, ibu, suami ibu udah kayak Nabi belum? Ya, jawaban ibu mungkin cuman amin doang bu ya. Amin Ustaz. Ya insyaallah diaminin aja ya, akhlaknya supaya lebih baik lagi ya. Nah tadi baik laki atau perempuan semua bisa dapat ancaman neraka kalau tidak menghargai dan kufur nikmat terhadap pasangannya ya. Nah Imam An-Nawawi berkata, yang maknanya bahwasannya adanya ancaman neraka untuk orang-orang seperti ini menunjukkan bahwasannya
mengucapkan kalimat-kalimat kufur nikmat termasuk di dalam dosa besar. Ya, dalam dosa besar yang mana umumnya dosa besar itu tidak terampuni kecuali kalau taubat betul-betul. Bagi ibu-ibu yang ternyata qadarullah ya ikut kajian ini alhamdulillah, tapi ternyata memang kebiasaannya itu kufur nikmat, maka taubat segera ibu ya, taubat segera. Atau yang merasa nggak kufur nikmat pun jangan merasa begitu, karena boleh jadi tadi pagi mengucapkan kalimat yang enggak kerasa itu kufur nikmat, tapi di sisi Allah itu bernilai neraka. Maka wajib untuk bertaubat, istighfar, kita scan lagi, kita murojaah lagi amalan kita lihat ternyata banyak loh ketercelaan diri kita di hari ini atau kemarin. Ya. Kemudian ibu-ibu ummahat sekalian, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mas, antum ngantuk? Lagi nyatet ngantuk bisa? Tapi nyatet ngantuk? Beneran, ana nanya, bener, ana nggak marah bukan? Antum lagi nyatet ngantuk? Masya Allah. Itu luar biasa. Saya pun pernah lagi nyatet ngantuk ya. Lagi naik motor ngantuk. Itu kalau misalnya kita berjuang melawan ngantuknya itu, mudah-mudahan di akhirat nanti ada ganjaran pahala yang besar ya. Beneran loh ya Bu ya. Nahan ngantuk, kalau ibu nahan ngobrol, oh ibu ya. Kalau laki-laki biasanya ngantuk kalau di pengajian, itu besar pahalanya. Ya saya jujur aja Bu, saya kemari itu ada ngantuk-ngantuknya, beneran. Tapi ya semoga ini saya bicarakan ini bukan pamer amal, bukan apa, bukan. Cuman ya bukan antum aja Mas ya, yang lagi berbicara pun nasibnya sama, bahkan lagi naik motor pula ya. Ya qadarullah seperti itu ya. Mudah-mudahan menahan ngantuk itu merupakan jihadnya kita, karena tujuannya kan buat ngajar dan belajar di sini. Ya. Nah begitu ibu-ibu ya. Tapi ibu-ibu banyak yang terlambat tadi, Bu. Ya. Ya, Bu. Bu? Iya, akuin aja lah, Bu ya. Ibu-ibu sibuk apa di rumah? Sibuk ya ngurus anak istri tadi. Sama lah, saya juga sibuk ngajar, Bu. Saya sama tim saya, kameramen saya itu dari ba'da subuh langsung itu kita udah ngaji kitab ya. Sampai jam 7 tadi udah 3 kitab kita kaji. Jadi saya ini nggak sempat ngapa-ngapain Bu. Saya sempat tadi di rumah hanya sekian belas menit gitu ya, sempat makannya bubur ya, dipijitin habis itu sama istri karena pegel nih kaki gitu ya. Habis itu kemari ya. Pas kemari ternyata ibu-ibu nggak ada, Masya Allah ya. Ibu-ibu makanya besok-besok agak inian Bu ya, agak awalan ya. Ibu-ibu nggak ada yang ngantuk kan Bu ya? Bu? Insyaallah segar Bu ya. Taib. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini bisa dimaknai juga bahwasannya seseorang belum disebut bersyukur kepada Allah kalau dia belum berterima kasih kepada manusia ya. Gitu Bu. Belum disebut bersyukur kepada Allah kalau dia belum berterima kasih kepada manusia yang telah memberinya kebaikan. Kira-kira selama ini ibu-ibu nih kalau misalnya diberikan uang belanja atau uang buat pribadi atau perhiasan atau apapun itu diberikan oleh suami, sudikah ibu atau terbiasakah mengucapkan minimal terima kasih? Makasih ya Mas, makasih ya sayang, misalnya gitu. Ah Ustadz ini banget sih, strict banget sih, lurus banget sih. Biasa aja Ustadz. Walaupun cuman hal kecil Bu, itu tetap layak bagi kita untuk berterima kasih pada orang
yang memberi kita kebaikan, walaupun ya, kadang-kadang memang saya juga atau kita semua ya kadang-kadang lupa gitu. Tapi tetap layak, apalagi dalam hubungan rumah tangga. Ya. Kita kalau saya pribadi dengan istri itu, walaupun cuman masalah ngambil pensil doang, ngambil pulpen saja, itu kita saling berterima kasih. Makasih ya, gitu. Walaupun hal kecil, Bu. Coba ibu kayak gitu. Dan insya Allah saya yakin ibu seperti itu, ibu-ibu ya. Kalau belum, coba ya. Mungkin pertama bertanya, Ustaz, suami saya keras kepala, Ustaz. Ya iyalah, kalau lembek hancur kepalanya, ya keras ya. Maksudnya apa? Teka gitu, Ustaz. Ya enggak bebal lah gitu, enggak mau dengerin saya. Suami itu pemimpin ya. Kalau dia otoriter, perfeksionis dan semisalnya, maka jangan lawan dengan emosi. Ya, apalagi emosi perempuan, laki-laki keras dilawan dengan kecerewetan. Ya. Dan cerewet panas pula, itu nggak bakal bisa mengubah kecuali makin runyam urusan. Maka coba diantaranya taat kepada suami, dan kalau diberikan sesuatu walaupun kecil oleh suami, bilanglah terima kasih minimal, atau bagusnya sesuai sunnah Nabi, bilanglah jazakallahu khaira. Suaminya bingung, ngaji nduk, kan? Itu apa tadi? Apa tadi? Jazakallahu khaira. Kok jadi ngaji gitu? Ya, karena sebagian orang kalau dengar Arab mesti dibilangin ngaji. Itu doa. Nah, gitu kan? Semoga Allah membalasmu kebaikan. Masya Allah. Istri ngajarin suami, coba gituin nanti. Ya. Walaupun suaminya memang betul-betul nggak pernah ngaji, tapi coba ibu praktikkan di rumah masing-masing. Terus buat anak juga praktekkan itu. Nanti bakal keikut, akhirnya ternyata ibu memberikan suatu nuansa yang baru dalam keluarga. Ya. Ibu-ibu yang udah biasa kayak gini jangan ngeremehin bahasan ini, Bu. Ustadz kayak gitu mah saya udah biasa di rumah. Itu ibu yang satu. Belum tentu ibu yang lain itu kayak gini, karena ada aja ibu lain beda gitu loh. Suaminya kayak lain, suami lain emang. Karakternya lain, rumahnya lain, tangganya lain, dan seterusnya lain. Dan perlu benar-benar pembahasan seperti ini. Coba ayo bikin nuansa seperti ini, nuansa islami, dengan memulai terima kasih sesuai sunnah Nabi SAW. Jazakallahu khaira. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Hadis riwayat Al-Hakim dan juga At-Tabrani. Allah Ta'ala tidak melihat ke seorang perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya, padahal perempuan ini benar-benar butuh dengan nafkah suaminya. Begitu, Bu. Nah, mungkin di sini yang saya lihat ibu-ibu rumah tangga, atau mungkin kalau lagi usaha dagang online atau semisal itu. Tapi kan tetap yang nafkah ibu-ibu adalah suami. Masih di bawah tanggungan dan naungan suami. Tahu kayak gitu ya, bersyukurlah dengan adanya suami itu. Ya, bersyukurlah terhadapnya. Kalau tidak, maka hati-hati, nanti di akhirat Allah tidak mau memandang ibu-ibu. Ya, kesian. Ya, padahal ketika hari itu kita nggak bisa mencari pertolongan kecuali hanya dari Allah saja. Ternyata Allah Ta'ala tidak mau melihat, tidak menanggapi adanya kita. Itu kan miris dan sakit sekali itu rasanya. Ya begitu ibu-ibu sekalian. Nah, ini satu sisi kenapa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Itu satu sisi dari segi kufranul asyir. Sisi lain ibu-ibu sekalian, ya, yaitu dalam hadis lain Nabi SAW ya bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, sinfani min ahli nar min ummati lam arahuma ba'du. Ada dua macam min ahli nar, dua macam penghuni neraka dari umatku. Hati-hati nih,
dari umatku, kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Lam arahuma ba'd, belum pernah aku lihat penghuni neraka seperti itu. Siapa mereka? Yang pertama, qaumun, atau yang pertama disebutkan dalam redaksi lain, nisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang kasiyat. Kasiyat itu perempuan-perempuan berpakaian, tapi dia ariyat, tapi dia telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Gitu. Gimana berpakaian tapi telanjang? Bisa jadi pakaian ketat, bisa. Ya, pakaiannya ketat. Ya mau dimanapun ketatnya gitu loh. Dan ketatnya itu bukan buat suami, buat umat gitu. Kok buat umat sih? Ya, buat masyarakat gitu. Maksudnya buat keluar ya, buat di luar. Giliran keluar menor, masya Allah. Giliran di dalam, naudzubillah gitu kan. Tapi kalau keluar, menor, ketat pakaiannya. Atau bisa juga kasiyat ariyat ini pakaiannya memang lebar, tapi transparan, sehingga tetap kelihatan lekukan-lekukannya. Ya, itu. Ma'ilat, mumilat. Ma'ilat itu artinya menyimpang, menjauh dari ketaatan, condong kepada kemaksiatan. Mumilat yaitu lenggak-lenggok. Atau ma'ilat artinya bisa lenggak-lenggok, mumilat bisa artinya condong dari ketaatannya itu menuju maksiat. Perempuannya lenggak-lenggok. Ini lenggak-lenggok ini bukan karena begitulah jalannya natural, enggak. Kalau pakaian perempuan itu lebar sesuai hijab syar'i, dia kalau jalan memang kalau pakaian ketat pasti jalan itu kelihatan lenggak-lenggok. Tapi kalau pakaiannya lebar itu enggak kelihatan lenggak-lenggok. Nah, kalau kita perhatikan perempuan-perempuan yang berpakaian apa bahasanya, seksi atau you can see atau semisal itu, ya pasti ada keterlenggokan gitu di jalannya. Bener nggak tuh bahasanya tuh? Keterlenggokan. Ya, kita bikin aja, ya. Ada pelenggak-lenggokan dan ketergelenggokan, ya, dalam jalannya itu. Ini, ya, dan jalannya itu di jalanan, bukan di dalam rumah di hadapan suami, bukan. Bahkan di syuting film gitu misalnya, ya, lenggak-lenggok. Atau di apa namanya, catwalk itu. Ada namanya catwalk. Tahu nggak bu catwalk? Yang gerai-gerai apa tuh namanya yang biasa di TV itu, ya? Apa? Biasanya busana-busana itu, ya? Apa namanya? Pet shop. Fashion show. Nah, fashion show, ya. Pet shop mah itu toko makanan anjing, ya. Fashion show, ya. Jadi show buat pertunjukan fashion. Nah, ya. Oke, tapi ada juga katanya Islamic fashion show. Nah, ini juga muskilah, ini masalah juga. Ya, ibu-ibu ya, Islamic fashion show. Bukan masalah Islamiknya doang gitu, maksudnya ketika itu nanti perempuannya ada yang pakai jilbab tapi tetap bawahnya itu ketat misalnya. Atau ada yang pakai jilbab tapi jilbabnya kayak burung yang panjang, apa namanya, kayak orang kondak, kayak orang nikahan gitu. Fashion show, kemudian cantik di menor-menorin dan seterusnya. Ini hal-hal seperti ini ada sisi lenggak-lenggokannya gitu loh. Ujung-ujungnya kan kenapa perempuan-perempuan ini lenggak-lenggok dan condong dari ketaatan? Mereka tuh pengen diperhatikan dan dipuji gitu loh. Makanya ada pakaian you can see, lo bisa ngelihat tapi nggak bisa meraba, kan gitu, ya, you can see. Ya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya mensifati perempuan-perempuan ini, ala ru'usihinna mithla asnimatil bakht. Ya, mohon maaf kalau misalnya mungkin masih ada yang melakukannya, tolong jangan tersinggung dengan majelis ini, yaitu rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Ini diperbuat oleh sebagian perempuan yang pakai jilbab juga bahkan, ya, yaitu pakai jilbab tapi ya itu di apa namanya, diputer-puter rambutnya
terus jadi nonjol gitu, nonjolnya ada yang ke belakang, baru pakai jilbab. Itu apa namanya tuh? Saya nggak tahu apa namanya, pokoknya begitu ya Bu ya. Nah, diikat gitu rambutnya, bukan dikepang. Dikepang malah ada ulama mengatakan nggak boleh dikepang ya Bu, karena itu tradisi orang-orang kafir zaman dulu. Wallahu alam, saya nggak tahu apa itu. Tapi kalau yang seperti ini masalahnya adalah dia seperti punuk unta, kemudian dia jalan keluar rumah dan terlihat oleh orang-orang walaupun pakai jilbab tapi di belakang ada jendolan. Kalau kita bilang, Bu, kejedot ya Bu ya, pasti dia bakal tersinggung karena itu rambut. Ya, tapi itu nggak boleh. Dan itu wallahu alam di sini di hadis ini perempuan-perempuan yang bersifat dengan tersifat yang tadi itu, ya, itu la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga, aroma surga nggak cium. Auzubillah. Itu orang pertama. Orang kedua dari kalangan laki-laki ada, ya, yaitu warijalun ma'hum siyatun mithla aznabil baqari yadribuna biha ibadallah. Yang kedua nih laki-laki, kaum yang membawa cambuk seperti seekor sapi, seperti ekornya sapi. Dengan cambuk itu dia memukuli orang-orang hamba-hamba Allah, dipukul-pukulin. Ini biasanya penguasa yang zalim, biasanya begitu. Kiasan atau ungkapan tentang penguasa yang zalim terhadap rakyatnya tanpa hak. Maka ini berbahaya. Maksudnya berbahaya bagi mereka, bisa masuk neraka dan tidak mencium aroma surga. Na'udzubillah. Mungkin ibu-ibu bertanya, loh berarti mereka ini kafir dong Ustaz? Enggak, mereka ini enggak kafir selama mereka menganggap hal-hal ini haram. Coba kalau misalnya kita tanya ke orang yang mempunyai otoritas, penguasa tapi zalim, kita tanya kepada dia, Pak, korupsi boleh nggak Pak? Nggak boleh, haram. Loh Bapak kenapa korupsi? Ya itu karena saya ya syahwat aja gitu, pengen punya duit. Nah kalau seperti ini nggak dikafirkan. Tapi kalau ternyata misal kita tanya ke seorang perempuan, Mbak kenapa sih kok pahanya itu tertebar gentayangan di mana-mana Mbak gitu? Bukankah Islam melarang hal itu ya Mbak ya? Kata Mbak tersebut yang suka buka dan pamer aurat, kata dia, apa-apa kayak gini mah, nggak usah sok suci dah. Nah ini bahaya yang seperti ini. Kenapa? Karena menganggap halal, buka-buka aurat menganggap halal. Takutnya ini bukan hanya maksiat jatuhnya, bukan, tapi takutnya jatuhnya kafir. Kenapa? Karena menghalalkan apa yang jelas-jelas Allah haramkan. Kecuali kalau dia baru masuk Islam atau nggak ngerti, maka dididik, diajari, begitu. Ya, maka nggak ringan juga. Kita tidak langsung mengkafirkan mereka, nggak kafir. Mereka ahli maksiat, perlu diingatkan lagi, perlu diberikan maklumat lebih lagi. Tetapi tetap walaupun mereka disebut bermaksiat, besar sekali ancamannya sangat besar sekali. Kalimat Nabi SAW, la yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk surga, tidak berarti bahwasanya enggak bakal masuk surga gitu, enggak. Ya, mereka akan masuk surga selama mereka beriman, akan masuk surga. Tapi ya takutnya ke neraka dulu gitu. Orang-orang seperti ini, bermaksiat seperti ini, ketika wafat nanti, maka hukum neraka atau surganya itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Artinya kita nggak boleh bilang, tuh lihat tuh lagi nanti ada perempuan lagi jalan ya pakai sepatu high heels, ya saking tingginya jempol-jempolnya itu nggak bisa ke bawah, ya gimana dong tuh? Ya pokoknya sepatunya udah tebel, tinggi lagi high heelsnya, ya udah kayak main apa tuh yang biasa di jalanan ya, tinggi banget heelsnya. Ya kemudian menor pakainya, seksi dan kelihatan masya Allah lah, luar biasa lah. Tidak ada satu sepasang mata pun yang dia lewati kecuali pasti terkait dengannya.
Ini yang disebut nih, walaupun dia tidak berzina tapi seperti pelacur. Ya. Kemudian aroma wanginya itu semerbak. Ya. Semua wangian yang mahal dan juga melekat, dan kalau kena angin sendiri batuk-batuk kayak gitu. Ya, itu luar biasa. Ya. Yang seperti ini nggak bisa langsung kita lihat. Tuh lihat, antum mau lihat gak calon penghuni neraka? Nggak boleh dia ngomong kayak gitu. Tapi nasihatin, ya, nasihatin, karena ini bisa membuat dia terjerumus ke neraka. Cuma kita nggak boleh memastikan dia ke neraka, ya, nggak boleh. Pertama karena dia muslim, ya. Kedua karena kita juga nggak tahu nanti bisa bertobat sebelum wafatnya. Pun kalau dia mati dalam keadaan belum bertaubat, ini dosa besar. Ini yang namanya dosa besar selama belum kufur, belum sampai ke tahap kekafiran, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Bisa saja Allah mengampuninya sehingga dia tetap langsung masuk surga, bisa saja dia tidak diampuni Allah dalam bab ini, dalam masalah ini, kemudian dia masuk ke neraka. Nah, tapi nanti karena dia beriman, dia akan tetap masuk ke surga pada akhirnya. Ya begitu ya ibu-ibu sekalian. Ya semoga materi ini bermanfaat, karena saya lihat kok tiba-tiba udah jam segini aja. Ya kita tadi mulai jam 8.40 kalau nggak salah ya. Kira-kira udah 1 jaman kalau nggak salah materi ini. Ya ibu-ibu ada pertanyaan nggak Bu kira-kira Bu? Kalau tidak ada saya matikan. Maksudnya saya saya khatamkan pelajaran ini. Iya. Ada pertanyaan Bu? Ya? Belum apa? Belum ada. Berarti bakal ada. Kapan adanya tuh? Iya. Kalau memang tidak ada, baik pertanyaan langsung atau kertas gitu. Kalau tidak ada, saya langsung selesaikan sampai sekarang Ibu ya. Selesaikan aja Bu ya. Ini Ibu yang Ummu Syauqi, Juli kita mulai ininya Bu ya. Ya insyaallah. Baik, kita cukupkan sampai sini Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan juga ibu-ibu dan juga keluarga. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan saya atau kalimat yang tidak berkenan di hati. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.